Selamat pagi, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi mata kuliah permodelan proses bisnis yang judulnya Analisis dan Desain Ulang Proses Pendaftaran Perorangan BPJS Kesehatan. Anggota kelompok kami itu ada, yang pertama ada Herlina Maya, yang kedua saya sendiri Nita Fitriani dan Rifki Ramdhani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rifki. Kemudian desain ulang proses heuristik. Desain ulang proses heuristik adalah pendekatan sistematis untuk memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan heuristik atau prinsip-prinsip praktis yang telah terbukti efektif. Heuristik bukanlah solusi optimal secara teoritis, namun didasarkan pada pengalaman dan intuisi yang efisien untuk menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pendekatan radikal. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses yang rumit, menghilangkan aktivitas non-value added, dan mempercepat alur kerja. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam desain ulang proses heuristik. Yang pertama ada eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added activities. Yang kedua ada penyederhanaan atau simplify alur kerja untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga ada penyusunan ulang atau rearrange urutan aktivitas untuk mempercepat proses. Selanjutnya ada automasi untuk menggantikan proses manual. Selanjutnya ada penggabungan atau combine aktivitas yang bisa dikerjakan bersama. Terakhir ada penggunaan prinsip 80/20 atau Pareto untuk fokus pada area yang berdampak besar. Ada dari visi misi BPJS, visinya BPJS akan menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Untuk misinya ada 5, yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi dan informasi. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program JKN dan KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali. Yang ketiga, memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia. Yang keempat, memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN dan KIS. Yang terakhir, meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN dan KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, keberhati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital, serta inovasi yang berkelanjutan. Next slide. Layanan yang diberikan BPJS Kesehatan, yaitu pertama ada informasi dan pengaduan untuk tempat peserta menyampaikan pertanyaan, kendala, atau komplain. Yang kedua, layanan pendaftaran badan usaha untuk fasilitas perusahaan yang ingin mendaftarkan karyawannya ke BPJS. Yang ketiga ada layanan auto debit, layanan pembayaran otomatis iuran. Yang keempat ada layanan fasilitas kesehatan, informasi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Lalu ada layanan screening kesehatan untuk layanan cek kesehatan preventif untuk peserta JKN. Selanjutnya ada layanan jurnal JKN untuk publikasi ilmiah dan informasi strategis terkait program JKN. Yang terakhir ada layanan whistleblowing system untuk kanal pelaporan penyalahgunaan wewenang atau fraud. Selanjutnya ada proses bisnis BPJS Kesehatan. Ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, fungsi, tugas, dan kewenangan BPJS Kesehatan sebagai berikut.
Fungsinya, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Itu selanjutnya ada dari BPJS Kesehatan ini yang pertama melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, yang kedua memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, yang ketiga menerima bantuan iuran dari pemerintah, yang keempat mengelola jaminan sosial untuk kepentingan peserta, yang kelima itu mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, yang keenam membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Yang ketujuh yaitu memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Selanjutnya ada kewenangan dari BPJS Kesehatan, yaitu menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Yaitu lalu melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu juga membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan dan juga mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban. Lalu juga melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Selanjutnya ada pemodelan proses bisnis pendaftaran individu BPJS Kesehatan, offline atau datang langsung ke kantor BPJS. Yang pertama, customer datang ke kantor BPJS terdekat dan ambil nomor antrian, lalu customer isi formulir daftar isian peserta atau SDIP secara manual, lalu menyerahkan fotokopi KTP, KK, dan foto, dan pilih paket pertama. Setelahnya, customer menerima dan memverifikasi formulir dan dokumen peserta, lalu staf administrasi BPJS memasukkan data ke sistem BPJS, dan juga sistem informasi BPJS menerima sistem menghasilkan virtual account untuk pembayaran. Dari sini, customer memberikan nomor virtual account-nya ke peserta, dan peserta membayar iuran pertama melalui bank atau virtual account lainnya. Lalu, sistem informasi BPJS memverifikasikan pembayaran dan mengaktifkan status kepesertaan. Dan setelah itu, bisa langsung dicetak kartu BPJS dan diserahkan ke peserta, dan peserta menerima kartu BPJS. Selanjutnya, proses bisnis pendaftaran individu BPJS Kesehatan melalui JKN atau online. Yang pertama, customer mengunduh dan buka aplikasi mobile JKN, lalu memilih menu pendaftaran peserta baru, lalu baca syarat dan ketentuan, dan centang dan klik selanjutnya. Lalu customer masukkan nomor NIK atau KK dan CAPTCHA, lalu klik proses. Selanjutnya, tambah anggota keluarga jika peserta membuat satu kartu sekaligus dengan anggota keluarganya. Lalu, masukkan isi data peserta secara lengkap. Nah, di sini sistem informasi BPJS akan memberikan kelas rawat inap, sistem hitung iurannya. Setelah itu, customer memasukkan email dan nomor HP, dan sistem informasi BPJS akan melakukan verifikasi via OTP atau kode yang dikirimkan ke HP. Jadi customer membaca dan setuju persyaratan kepesertaan. Dari sistem informasi BPJS-nya akan memberikan nomor virtual account. Lalu customer membayar iuran pertama lewat via bank atau e-wallet. Nah, sistem informasi BPJS akan membaca, memverifikasi pembayarannya, dan
dan kartu dapat diaktifkan, berupa kartu digital di aplikasi. Selanjutnya ada analisis proses bisnis pendaftaran BPJS Kesehatan untuk peserta perorangan. Yang permasalahan yang muncul dari proses ini meliputi antrian panjang di kantor cabang, terutama pada awal bulan atau saat ada program pendaftaran masal. Yang kedua ada proses lalu ada risiko juga kesalahan input data oleh petugas akibat pengisian formulir manual, lalu kurangnya aksesibilitas untuk peserta difabel, lansia, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil, lalu beban operasional yang tinggi untuk BPJS karena penggunaan kertas dan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Selanjutnya ada analisis proses pendaftaran secara online atau melalui mobil JKN. Dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala. Yang pertama ada literasi digital masyarakat yang belum merata, terutama di kalangan lansia, masyarakat pedesaan, atau pekerja informal. Yang kedua ada akses internet yang tidak stabil di beberapa daerah menyebabkan proses gagal atau tertunda. Yang ketiga, masalah teknis dalam aplikasi seperti error saat verifikasi OTP, crash system, atau keterbatasan fitur pendukung. Yang keempat, ada kurangnya pendampingan membuat peserta bingung ketika menghadapi kendala teknis atau prosedural. Nah, yang terakhir, tantangan privasi dan keamanan data, karena peserta diminta memasukkan data sensitif seperti NIK, KK, email, dan nomor HP. Secara umum, proses digital menawarkan efisiensi kecepatan, namun masih belum sepenuhnya. Selanjutnya ada permasalahan umum yang terjadi di kedua jalur, baik jalur offline maupun online, memiliki titik lemah yang bersifat sistemik seperti kendala verifikasi data dengan dukcapil yang menyebabkan pendaftaran gagal. Selanjutnya ada keterbatasan pilihan fasilitas kesehatan yang seringkali tidak tersedia di lokasi strategis atau sesuai domisili peserta. Kurangnya integrasi lintas sistem antara pendaftaran, verifikasi, pembayaran, dan layanan kesehatan di lapangan. Selanjutnya ada tujuan dari reedition. Desain ulang proses bisnis ini bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran, mengurangi aktivitas non-value added, menjembatani kesenjangan digital dan literasi, memperbaiki integrasi lintas sistem, serta menjaga inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip heuristik yang digunakan yang pertama itu ada eliminasi, menghilangkan kewajiban fotokopi dan antrian fisik yang diproses di awal. Yang kedua ada penyederhanaan, formulir dibuat satu versi terpadu baik digital maupun fisik. Yang ketiga ada rich, yaitu ubah urutan validasi menjadi verifikasi data sebelum peserta datang. Lalu ada otomasi, verifikasi NIK, lalu KK otomatis di tahap awal via dukcapil API. Yang kelima ada penggabungan, yaitu satu platform multi-channel seperti digital, tugas keliling, dan kiosk. Lalu prinsip 80/20 yaitu prioritaskan perbaikan tahap awal pendaftaran dan verifikasi. Ada desain ulang proses bisnis pendaftaran BPJS melalui jalur offline dan kantor cabang atau ke petugas lapangan. Perubahan utama pada jalur offline meliputi, yang pertama itu ada penggunaan tablet oleh petugas untuk input data langsung ke sistem. Yang kedua, penghapusan penggunaan formulir kertas dan fotokopi dokumen. Yang ketiga, verifikasi langsung melalui scanning KTP atau KK. Lalu pencetakan kartu langsung atau pengiriman digital via email. Selanjutnya, ada jalur digital atau mobil JKN. Perubahan utama pada jalur digital meliputi yang pertama ada auto verifikasi NIK atau KK langsung saat input awal. Yang kedua live chat customer service dalam aplikasi. Yang ketiga dashboard terpadu untuk input VA, pembayaran, status, kartu digital. Yang terakhir ada reminder otomatis jika proses belum selesai dalam 24 jam. Proses pendaftarannya dari customer atau peserta mengakses sistem mobil JKN atau kiosk atau petugas lapangan, lalu menginput NIK dan KK, sistem langsung verifikasi ke dukcapil. Lalu sistem informasi BPJS akan memprosesnya.
Lalu customer service, di sini ada dua kemungkinan. Jika gagal, peserta akan dibantu oleh customer service. Dan jika valid, lanjut isi data dan pilih Vaskes. Lalu sistem informasi BPJS akan membuat sistem virtual account untuk menampilkan QR kode dan metode pembayaran. Selanjutnya, customer bisa membayar via e-wallet atau transfer. Lalu staf administrasi BPJS membantu jika offline, tugas mencetak kartu langsung atau dikirim via email. Lalu peserta menerima kartu BPJS. Secara digital, sistem auto aktif status peserta, kartu identitas langsung tersedia, lalu peserta langsung aktif tanpa perlu datang lagi. Keuntungan desain ulang di DEX ini meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan integrasi proses. Verifikasi dilakukan instan, formulir disederhanakan, layanan tersedia dalam berbagai kanal, online maupun offline, dan aktivasi kartu dilakukan secara otomatis. Kesimpulan, dengan pendekatan desain ulang berbasis Heurix ini, proses pendaftaran BPJS Kesehatan dapat dibuat lebih cepat, efisien, dan inklusif tanpa membongkar sistem secara menyeluruh. Fokus pada eliminasi hambatan administratif, otomasi verifikasi, dan diversifikasi kanal akses diyakini mampu meningkatkan pengalaman peserta, sekaligus mendorong informasi digital layanan publik yang berkeadilan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.